akan dilaksanakan peneguhan warga Sidi Jemaat kepada katekisisan yang telah menyelesaikan pelajarannya. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah pagi ini adalah Pendeta Dina Lambe Paem Bonan. Jemaat, marilah berdiri, kita akan menyalakan lilin ketiga di Minggu Advent ketiga sebagai tanda sukacita dan kesiapan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Karena kita pun mendengar juru selamat segera datang dan membawa damai besar. Karena kita juru selamat segera datang dan membawa damai besar. Sama dari Kidung Jemaat 85 ayat 1 dan 2 kusong-song bagaimana? Kusong-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu.
Sion menaburkan kembang di jalanmu. Ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah kita dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing pada hari ini Filipi 4 ayat 4 yang menyatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Silakan duduk kembali. Doa hari ini, jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Mengawali pekan yang baru, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama-Mu. Tuhan, sebagai tanda kami tak mampu menjalani hari hidup kami tanpa-Mu. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharulah hidup kami oleh Roh-Mu, oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami dimampukan untuk bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti tauladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Benar dan adil hukum-Nya,
dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Konstansen Latu Perisa. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Mari berdoa.
Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang setia, dan kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Khususnya pada pagi hari ini Tuhan, walaupun hujan turun, tetapi kasih dan penyertaan Tuhan selalu menolong kami, sehingga kami boleh tiba di rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, dalam ibadah Minggu Advent ketiga dan juga peneguhan sidih jemaat sebentar, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, Tuhan bersama-sama dengan kami, dan Tuhan memberikan pemahaman kepada kami, sehingga firman Tuhan tetap tinggal dalam hati kami. Kami dapat memahaminya dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Layakkan kami Tuhan untuk datang kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Mari berdiri menyambut firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur 105 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 105 ayat 1 hingga ke-11 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapannya bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita boleh hadir di rumah Tuhan yang kudus walaupun hujan turun atau tercurah pada saat ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat atau dikatakan setiap orang punya sahabat yang baik, punya teman yang sangat baik, teman yang memperdulikan keadaan saudara-saudaranya, memperdulikan baik itu dalam penderitaan, baik dalam duka cita. Teman yang baik ini selalu memperdulikan temannya, selalu menolong, dan selalu juga memberikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh orang tersebut. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang memperhatikan teman-temannya itu selalu diingat dan selalu dibicarakan oleh orang-orang yang ditolongnya atau orang-orang yang dikasihinya. Terlebih-lebih dalam pembacaan kita, bahwa kita semua mengakui bahwa Allah itu sangat baik dalam pembacaan kita. Kita mengakui bahwa Allah itu baik. Oleh sebab itu kita memujinya karena kebaikan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti apa kita memahami kebaikan Allah itu? Di awal tahun 2021 diwarnai dengan beberapa peristiwa yang menggoncang kita, yaitu COVID-19. Belum lagi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di mana-mana. Pesawat jatuh setiap saat, dan juga gempa bumi yang beruntun terjadi dalam kehidupan umat manusia, dan juga banjir seperti pada saat ini beberapa hari yang lalu, beberapa rumah yang kena banjir. Dan apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan jikalau hanya penderitaan-penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita? Mengikuti perkembangan berita itu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih sehat, masih selamat sampai pada saat ini. Dan kita juga banyak yang tidak terkena bencana alam, khususnya banjir yang terjadi di Makassar pada saat ini. Dan kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan baik bagi kita. Tetapi apakah kebaikan Tuhan itu tidak dinyatakan bagi orang-orang yang terkena COVID-19 dan juga orang-orang yang kena kecelakaan, yang itu berdampak gempa bumi dan banjir? Apakah kita memuji Tuhan hanya bila kebaikannya menyenangkan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita melihat bacaan kita, Mazmur 105 ini yang mengungkapkan berbagai peristiwa dan pengalaman Israel bersama dengan Tuhan. Kita perhatikan Mazmur ini adalah puji-pujian dan ketaatan yang diungkapkan oleh pemazmur. Mazmur ini diawali dengan kata-kata ajakan yang aktif, yaitu bersyukurlah. Pada pembacaan kita tadi dikatakan serukanlah, perkenankanlah, percakapkanlah, bermegahlah, carilah, ingatlah. Apa arti akhiran lah pada kata-kata tersebut? Tentunya pada setiap kata kerja itu bermakna penegasan ajakan dan perintah kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel tidak boleh mengabaikan puji-pujian kepada Allah. Selanjutnya, Mazmur ini mengingatkan Israel tentang perbuatan Allah di masa lampau, seperti perikop pembacaan kita tadi. Ternyata Allah telah menyatakan kebaikan bagi Israel, di mana kita menyaksikan bahwa kehidupan bangsa Israel, yaitu sejak nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah memimpin. Juga kita melihat Yusuf
melalui jalan-jalan yang sangat sulit. Sehingga pada akhirnya karena pimpinan Tuhan, Yusuf menjadi orang yang terkenal di Mesir pada saat itu. Sekalipun Yusuf bertambah dalam kritis itu, berarti ada kebaikan Tuhan yang dilakukan di balik kesulitan yang terjadi. Allah juga membuat Israel yang menjadi bangsa yang terus berkembang. Sekalipun mereka berada di Mesir, ditindas di Mesir, tetapi Allah melakukan perbuatannya yang ajaib. Ketika Israel dari Mesir, Allah tetap memulihkan umatnya. Allah tetap menyertai umatnya di dalam perjalanan. Tanda-tanda penyertaan Tuhan itu dalam bentuk tiang api dan tiang awan yang menyertai mereka dalam siang dan malam. Demikian pun juga Tuhan menyediakan makanan, yaitu burung puyuh, manna, juga minuman dari mata air yang terpancar dari gunung batu. Semua itu adalah bukti kebaikan Allah dalam masa senang dan masa sulit. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel dalam masa sulit, dan walaupun masa senang bagi bangsa Israel, demikian pun juga di masa sulit di Kanaan maupun di Mesir, Allah tetap sedia dan setia kepada janjinya. Kesimpulannya bahwa kebaikan Allah pada masa lampau, yaitu Allah tetap memberkati, melindungi, menyertai Israel dalam setiap tahapan sejarah bangsa Israel. Jadi kebaikan Tuhan selalu berlaku bagi bangsa Israel. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kebaikan Allah bukan saja ketika Israel mengalami hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga dalam masa-masa sulit. Dan pemazmur di sini tidak hanya menceritakan Allah pada masa lalu, tetapi pada masa sekarang ini, masa kini juga. Firman Tuhan menceritakan kepada kita bahwa Allah selalu ada pada saat ini, dan juga kita menuju masa depan. Umat pasti, atau kita semua pasti memiliki keyakinan yang teguh dan kokoh tentang masa depan, sehingga manusia tidak hidup dalam keadaan takut dan khawatir, melainkan selalu memuji kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Itulah yang kita hadapi pada saat ini, walaupun kita masih ada dalam suasana pandemi COVID-19. Tetapi walaupun kita memang biasa khawatir dalam masa pandemik ini, kapan ini berakhir? Dan juga kita khawatir dan kita takut karena pada saat ini hujan turun lagi. Padahal baru 2 hari hujan berhenti. Saudara-saudara kita yang terkena banjir sudah 2 hari membenahi rumahnya, dan sudah juga menjemur kasur-kasur mereka yang basah. Tetapi tadi malam hujan lagi turun sampai pada saat ini. Apakah, bagaimana, atau kita tidak khawatir atau tidak takut jikalau bencana-bencana banjir mungkin akan melanda lagi kehidupan bangsa atau kita sebagai manusia biasa? Tetapi di sini kita akan melihat bahwa Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu selalu ada, dan umat harus memuji kebaikan Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita agar selalu memuji kebaikan Tuhan dalam sepanjang hari kehidupan kita. Yaitu kita harus taat, setia kepada Allah, dan kita juga akan merespon selalu kebaikan Allah, pujian dan kesetiaan kepada Allah, bukan bersumber pada kekuatan kita, tetapi di dalam perbuatan-perbuatan Allah yang berlaku nyata dalam kehidupan kita.
dan kita juga mengimani bahwa hidup yang sedang dijalani dalam berbagai peristiwa yang terjadi tidak terlepas dari pengendalian Allah. Seperti ini, bahwa 2 hari Tuhan menyertai kita semua, khususnya yang ada di Makassar. Tetapi saat ini hujan turun lagi. Kita percaya dan kita tetap memohon kepada Tuhan supaya hujan secepatnya reda. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan dapat juga melihat saudara-saudara kita yang ada dalam keadaan banjir, dan Tuhan dapat meredakan hujan yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, bahkan perjalanan kehidupan di tahun 2021 ada masa depan karena kendali Allah. Sebagaimana Israel tidak pernah terlepas dari pertolongan, perlindungan, penjagaan Allah, demikian juga kita sampai pada saat ini. Jadi Tuhan itu tetap pada janjinya. Janji kepada bangsa Israel adalah juga janji kepada kita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah itu adil. Karena keadilan Tuhan, apa yang telah dijanjikan bahwa jikalau mereka jauh dari Allah, jelas Tuhan akan menghukum mereka. Dan jikalau mereka tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, menyertai mereka, bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Itu berarti sikap iman kita untuk memuji Allah adalah karena kebaikan Allah dalam segala situasi di hidup kita. Nah, pada saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, adakah kita mengingat kebaikan Allah? Jangan kita hanya melihat masa-masa sekarang ini kita menghadapi COVID-19, dan kita juga mendengarkan bencana-bencana alam yang terjadi di mana-mana. Kemudian kita katakan bahwa Tuhan tidak menyertai mereka. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dapat dikatakan bahwa dalam keadaan sehat maupun sakit, Allah selalu mengendalikan keadaan kita. Walaupun kita ada dalam keadaan sengsara, tetapi Tuhan ada saatnya mengendalikan keberadaan kita, dan kita tetap percaya, dan di sanalah kita meyakini bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana Allah menyertai bangsa Israel pada masa lampau. Mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Kaki mereka tidak lecet walaupun mereka tidak pakai sepatu. Mereka tidak pernah kelaparan, kehausan, karena Allah tetap menyertai. Itulah perbuatan Allah kepada bangsa Israel pada masa-masa lalu. Demikian pun juga kita pada saat ini. Walaupun sekarang ini kita menghadapi situasi suasana yang demikian, tetapi kita akan tetap diajak bersyukur kepada Tuhan. Dan juga dikala kita sesak, kita tetap tersenyum dan tetap bernyanyi, merenungkan perbuatan Allah. Dan kita setiap saat akan mengingat kebaikan Allah dalam kehidupan kita, khususnya pada saat ini, bahwa karena kebaikan Allah menyertai kita, kita berada semua di gereja dan juga yang ada di rumah. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh pemazmur di sini akan berlaku sampai pada saat ini, bahwa kita tetap percaya bahwa perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari setiap peristiwa yang terjadi, maka kita akan semakin mengenal Allah,
dan semakin menaruh pengharapan kepadanya atas masa depan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, kebaikan Allah dan kesetiaan Allah selalu dinyatakan dalam kekuasaannya. Kasih Allah itu kekal, bukan hanya pada masa bangsa Israel, tetapi kasih Allah itu kekal sampai pada saat ini. Kasih Allah tetap menyertai kita. Bahkan karena kasih Allah, Allah menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Jadi kasih Allah itu kekal dari saat ini, dari bangsa Israel sampai selama-lamanya. Kasih Allah itu kekal, maka kita pun harus bersyukur. Kita harus mencari Tuhan, mencari kekuatan Tuhan. Kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan seterusnya bahwa kita datang kepada Tuhan dan kita tetap menaati firman Tuhan. Dan berikutnya kita akan tetap bersaksi tentang kuasa Tuhan serta kasih-Nya bagi seluruh dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita melihat saudara kita 3 orang yang akan menyerahkan diri untuk diteguhkan dalam sidinya. Walaupun pada masa lalu, pada masa pembelajaran mereka, kadang-kadang mereka lewat live. Dan juga mungkin ada beberapa kali ketemu dengan pengajar-pengajar yang ada. Itu semua terjadi dan sampai pada saat ini mereka akan diteguhkan sidinya karena Allah yang menyertai mereka. Allah yang selalu berperan di dalam kehidupan mereka. Karena itu bagi ketiga saudara kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena Allah menyertai kita, membukakan jalan kepada saudara-saudara sehingga pada saat ini mereka akan diteguhkan dalam sidinya sebentar. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, bahwa dalam kehidupan kita sekalipun kita menghadapi penderitaan dan berbagai kesulitan yang kita hadapi, bukan hanya COVID dan bukan hanya bencana alam, tetapi dalam keluarga kita kadang-kadang menghadapi segala situasi yang kita hidup dalam kekurangan. Tetapi kita percaya bahwa kesulitan kita rasakan, tetaplah kita percaya kepada Tuhan dan kita tetap bersukacita kepada Tuhan seperti apa yang kita alami pada saat ini. Kita tetap bersukacita, merasakan damai sejahtera karena kita lagi berkumpul di rumahnya yang kudus ini untuk bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Dan firman yang kita dengarkan yang jelas bahwa kita akan melakukannya di dalam sepanjang hari kehidupan kita, bersaksi tentang Tuhan Yesus, siapa Tuhan itu yang penuh dengan kasih bagi kita semua. Demikian pun juga kasih Yesus Kristus, kita juga harus melakukan kasih dalam kehidupan kita, selalu melakukan kasih dalam hal menolong sesama kita yang menderita dan juga memperhatikan saudara-saudara kita yang ada dalam kesulitan. Dengan berkat-berkat yang kita miliki, kita dapat membagikan kepada saudara-saudara kita yang akan membutuhkan berkat-berkat Tuhan itu. Karena itu, marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam berbagai kesulitan kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 443 bait 1 dan 2. Kau sukacita.
bersukaria, haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia, haleluya. Jemaat, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi jemaat. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan membaharui pengakuan orang tua dan diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Mari berdoa. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya serta diteguhkan, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan iman sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami segala keselamatan Putra-Mu. Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia, agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu, mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengakui imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikuti Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan
karena Yesus Kristus juru selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Pengakuan dan janji. Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi berdiri untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Yang kedua, apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Saudara Tince Telehala, apakah jawabmu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat sebagai saksinya? Saudara Oji Willem Leu Henafesi, apakah jawabmu di hadapan Allah Tritunggal dan di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Yeni Halim Dame, apakah jawabmu di hadapan Allah Tritunggal dan di hadapan jemaatnya? Mari jemaat berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, untuk pengampunan dosa dan hidup yang kekal.
berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan serta mendengar pengakuan iman dan janji mereka, maka kami meneguhkan saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai gereja di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang sudah dewasa iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu, lakukan tugas dan tanggung jawab, dan terimalah berkat Tuhan. Dua tangan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dalam kuasa Roh Kudus. Jemaat, sambutlah saudara ini sebagai warga sidi jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Sini lagi. Balik. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Yesus, kekasih jiwa kami, kembali lagi kami sujud di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami atas berkat pertolongan Tuhan dalam ibadah yang kami laksanakan pada saat ini. Kami telah melakukan peneguhan sidi bagi ketiga saudara kami, karena Allah yang menyertai kami, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Demikian pun juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah merenungkannya, dan kami percaya Roh Kudus Allah akan lebih menjelaskan dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu itu kami pahami dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Ajarkan kami tetap bersyukur kepadamu, walaupun kami menghadapi kehidupan yang sulit, tetapi firman-Mu selalu mengingatkan supaya kami tetap bersyukur kepada Tuhan, supaya kami tetap memuji-muji nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Mari Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka juga dengan penuh sukacita ikut dalam ibadah yang dilakukan pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh saudara-saudara kami, khususnya yang hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupannya. Biarlah mereka tetap bersukacita dalam hidup, sekalipun kami masih menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, terlebih khusus kami bersyukur kepadamu, di mana Tuhan telah menyertai kami, sehingga pelaksanaan peneguhan sidi bagi ketiga saudara kami dapat terlaksana dengan baik. Biarlah melalui peneguhan sidi, saudara-saudara kami ini tetap yakin dan percaya, dan tetap mengakui bahwa Tuhan akan menyertai mereka di dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab atas tugas-tugas yang akan dilaksanakannya, baik di dalam pekerjaan mereka maupun pekerjaan-pekerjaan yang ada di gereja. Mereka siap untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur orang tua yang bisa hadir pada saat ini, menyaksikan anak-anak kekasih yang diteguhkan sidinya. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi unit misioner yang ada, sebagai pegawai kantor, juga koster yang ada, cleaning service, satpam yang ada. Mari Tuhan memberkati mereka, agar mereka selalu setiap mengangkat tugas pekerjaannya yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa, mengucap syukur atas kehadiran majelis dari sektor 10 ya Tuhan, yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Demikian pun juga kami berdoa bagi kantoria yang ada, dan juga pemandu lagu, solois yang ada. Mari Tuhan memberkati mereka dalam kehidupannya. Demikian pun juga multimedia yang ada. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka juga tetap setia melaksanakan tugas menurut talenta mereka masing-masing. Demikian pun juga kehadiran kesetiaan Satgas di setiap saat untuk hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berkati mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka juga tetap setia bahwa apa yang dilakukan oleh mereka hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih terbaring di rumah sakit, di rumah masing-masing karena sakit penyakit yang diderita oleh mereka. Mari Tuhan menyertai memulihkan mereka, menyembuhkan mereka melalui obat-obat dan juga pelayanan-pelayanan dari para medis yang ada dan juga juru rawat yang ada. Biarlah mereka dapat sembuh oleh karena Tuhan selalu memberkati mereka. Bapa dalam surga, demikian pun juga saudara-saudara kami yang masih ada dalam duka cita karena Tuhan memuliakan keluarga-keluarga dari keluarga mereka. Tuhan, berikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Biarlah kami tetap sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Teristimewa kami akan menghadapi perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Kami percaya Tuhan menyertai mereka dalam mengangkat tugas, pekerjaan dan panggilan mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan mereka juga tetap bersyukur kepada-Mu, bekerja sama dengan seluruh aparatnya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat Bahtera Kasih, majelis sektor 1 sampai 12 dan juga jemaat-jemaat sektor 1 sampai 12. Kiranya Tuhan memberkati mereka, bertambah-tambahkan berkat bagi mereka. Biarlah kami tetap bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang melaksanakan tugasnya pada pagi hari ini, baik dari sinodal, mupel, dan jemaat-jemaat. Mari Tuhan memberkati mereka, sehingga pelayanan dapat terlaksana dengan baik, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan selalu mengarahkan langkah kehidupan kami, sehingga kami tetap percaya bahwa Allah menyertai kami dalam kehidupan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi panitia Natal dengan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Berkati mereka Tuhan, agar mereka juga dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang akan dilaksanakannya menghadapi Natal 2021 pada tahun ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi warga binaan yang ada di Rutan dan juga Filipi. Mari Tuhan memberkati mereka, berikan juga kekuatan kepada mereka, keyakinan bahwa mereka suatu saat akan lepas dari binaan yang ada di sana, dan mereka kembali kepada keluarga-keluarga yang ada. Mereka kembali kepada masyarakat, dan mereka juga akan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan dari SD sampai ke perguruan tinggi. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, mari Tuhan memberkati, bukakan lapangan pekerjaan kepada mereka, sehingga kami boleh meyakini bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara sepelayanan kami yang ada di Bahtera Kasih, khususnya bagi hamba-Mu Pendeta Wage yang belum ada
kembali dari Jakarta sampai pada saat ini. Berkati beliau di sana Tuhan. Biarlah mereka juga tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan suatu saat beliau boleh kembali ke tempat ini, kami masih bisa bersama-sama melaksanakan tugas pelayanan. Dan bagi juga hamba-Mu yang bersedia akan menggantikan pendeta Wage, ya Bapa. Mari Tuhan memberkati juga, berikan sukacita atas tugas-tugas yang dipercayakan kepada hamba-Mu untuk menggantikan Bapak Pendeta Roberto di tempat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur yang kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberikan kesempatan bagi saudara yang akan menyampaikan puji-pujiannya, solois. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal.
Kita masuk dalam pengucapan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan oleh karena kasih-Nya, Ia memberi diri untuk berkorban bagi kita semua, sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita dilayakkan menerima anugerah pengampunan dan keselamatan. Pengakuan iman percaya kita semakin meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Sebelum benih dijalankan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 80, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhan.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa Sorgawi, kami jemaat-Mu mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu, Engkau Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini kami memberikan persembahan syukur kepadamu, berkenanlah Engkau Allah kami menerimanya, serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 12 Desember 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Bidang Teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 10. Pemandu lagu, Saudara Esar Watilete, Saudara Monik Rumiap. Persembahan pujian, Saudari Tanti Latuperisa. Organis, Saudari Hermina Tondombala. Produksi siaran, tim multimedia. Pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, Tesatgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 31 orang, perempuan 48 orang. Baptisan Kudus anak. Nama calon baptis, Yosefi Elodia Renat, anak dari keluarga Sumarno Taparan, dari sektor pelayanan 10. Baptisan akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, pukul 6 pagi. Pastoral dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Desember 2021, pukul 10 pagi. Diundang majelis jemaat bertugas dari sektor pelayanan 1 dan orang tua, serta para saksi dalam pastoral. Bidang gereja dan masyarakat. Kerja bakti untuk meningkatkan kepedulian dan rasa memiliki gedung gereja Bahtera Kasih, maka dirasa perlu mengadakan kerja bakti. Maka disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan kerja bakti pada hari tanggal Sabtu 18 Desember 2021, waktu pukul 9 pagi, tempat gedung GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Diharapkan masing-masing jemaat membawa alat kebersihan, antara lain kain lap untuk membersihkan kaca dan kursi kayu, kain pel, sapu, dan lain-lain yang dianggap perlu. Demikian disampaikan, atas perhatian kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Ucapan terima kasih. Telah diterima bantuan untuk korban banjir bagi warga jemaat yang terdampak berupa sembako dari keluarga Rumbu Likulangi sektor pelayanan 10, sembako dari NN sektor pelayanan 12, beras A 5 kg 100 bungkus dari NN sektor pelayanan 7, telur 30 rak dan gula pasir A 1 kg 50 bungkus dari NN.
uang tunai melalui transferan Bank BRI atas nama GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, total keseluruhan Rp850.300 dari NN. Atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bidang Inforkom dan Litbang. Kegiatan usaha dana perayaan Natal 2021 disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Bahtera Kasih bahwa panitia perayaan Natal Jemaat Bahtera Kasih Makassar akan melaksanakan kegiatan pencarian dana melalui A. Penjualan bakso khusus hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 setelah ibadah pukul 9. Dimohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat dalam menunjang kegiatan pencarian dana ini demi terselenggaranya perayaan Natal dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Fungsionaris Majelis Sinode ke-21 GPIB Masa Bakti 2021-2025. Berdasarkan hasil pemilihan Majelis Sinode GPIB dalam persidangan Sinode ke-21 dan SK nomor 0048/12 Romawi /21-MS-21 Romawi tentang surat keputusan Majelis Sinode GPIB menetapkan susunan dan personalia Majelis Sinode ke-21 GPIB dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Umum Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI. Ketua 1 Pendeta Martin Lewakabesi STH. Ketua 2 Pendeta Manuel Esau Rentung SSI MM. Ketua 3 Pendeta Mauren Susana Rumeser Thomas MTH. Ketua 4 Penatua Serli Mauren Van Houten Sumangkut MM. Ketua 5 Penatua Robinson Letunaung Wekes SMMMBA. Sekretaris Umum Pendeta Eli Domingus Pitoy Debel STH. Sekretaris 1 Pendeta Roberto JM Wage MTH. Sekretaris 2 Penatua Evangelium Lantu SH MKN. Bendahara Penatua Edi Maulana Sul Ndun SE. Bendahara 1 Penatua Victor Pangkerego SE. Bantuan bencana alam Gunung Semeru. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa sehubungan dengan terjadinya erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, maka Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengetuk hati seluruh warga jemaat sebagai umat Tuhan yang terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk membantu, dapat mengirimkan bantuan secara tunai yang dikirim melalui rekening BRI cabang Jakarta Mangga 2 nomor 034601000429 atas nama Majelis Sinode GPIB Garing Krisis Center. Kiranya dukungan doa maupun bantuan yang diberikan serta seluruh kerja dan pelayanan kita akan membuat nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, semakin dimuliakan. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 11 Desember 2021. Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5. Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian Warta Jemaat.
Jemaat Tuhan, berpegang teguhlah dalam iman percaya. Lanjutkan hidupmu dalam pengharapan akan janji setia Tuhan, dan imanilah Tuhan setia menepati janjinya. Peliharalah cara ibadahmu yang benar, dan berpeganglah pada kebenaran firman Tuhan yang telah kamu dengar. Percayalah Tuhan berkuasa membawamu ke hari depan yang berlimpah dalam sukacita dan damai sejahtera. Mari berdiri. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah, dirikanlah tatamu, maha tinggi mulia. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah. Saudara-saudara kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.